Di sini saya mempunyai pengertian kecil tentang Interior Gateway Protocol atau IGP. Interior Gateway Protocol adalah protokol routing yang digunakan oleh router di dalam suatu autonomous system atau AS untuk bertukar informasi topologi dan menentukan jalur terbaik penerusan paket data di dalam AS tersebut. Bagian-bagian dari Interior Gateway Protocol yaitu RIP, Routing Information Protocol, OSPF, Open Shortest Path First, IGRP, Interior Gateway Routing Protocol, dan EIGRP, Enhanced Interior Gateway Protocol. Nah, selanjutnya di sini saya hanya fokus pada Open Shortest Path First atau OSPF. Pengertian dari OSPF adalah protokol routing link state dan digunakan untuk menghubungkan router-router yang berada dalam satu autonomous system atau AS. Sehingga protokol routing ini termasuk juga dalam kategori IGP atau Interior Gateway Protocol. OSPF hanya dapat bekerja dalam jaringan internal suatu organisasi atau perusahaan. Pada jaringan internal, administrator jaringan memiliki hak penuh untuk mengatur dan memodifikasinya. Selanjutnya di sini saya memiliki konsep inti dari OSPF tersebut. Yang pertama, protokol link state. Router OSPF mengelola peta lengkap topologi jaringan. Router ini mencapainya dengan berbagi informasi tentang tautan yang terhubung langsung dan status tautan tersebut dengan semua router OSPF lain di area yang sama. Yang kedua, algoritma Shortest Path First atau SPF. Setiap router OSPF menggunakan algoritma Dijkstra atau juga dikenal sebagai algoritma SPF untuk menghitung jalur terpendek ke semua tujuan dalam AS. Yang ketiga, metrik biaya. OSPF menggunakan nilai biaya yang dikaitkan dengan setiap tautan atau antarmuka. Biaya biasanya didasarkan pada lebar pita antarmuka. Tautan dengan lebar pita yang lebih tinggi memiliki biaya yang lebih rendah sehingga lebih disukai. Rumus biaya seringkali berupa lebar pita referensi atau biasanya 100 Mbps dibagi dengan lebar pita antarmuka. Keempat, area. OSPF mendukung desain hierarkis menggunakan area. Area adalah pengelompokan logis dari jaringan dan router yang berdekatan. Yang kelima, router ID. Setiap router OSPF dalam AS diidentifikasi secara unik oleh router ID 32 bit. ID ini seringkali menyerupai alamat IP tetapi tidak harus menjadi salah satu alamat antarmuka router. RID sangat penting untuk mengidentifikasi asal informasi peruteran. Biasanya dipilih dalam urutan preferensi sebagai berikut. Yang pertama, RID yang dikonfigurasi secara manual. Yang kedua, alamat IP tertinggi dari antarmuka loopback. Yang ketiga, alamat IP tertinggi dari semua antarmuka fisik yang aktif. Kemudian yang keenam, ada adjacencies. Sebelum bertukar informasi routing, router OSPF pada segmen jaringan yang sama membuat hubungan tetangga, yang kemudian dapat berkembang menjadi adjacencies penuh. Adjacencies dibentuk berdasarkan parameter yang cocok seperti ID area, subnet, hello dan indeed interval timers, autentikasi, dan stub area flags. Selanjutnya, keuntungan utama dari cara kerja OSPF. Yang pertama, topologi bebas loop. Algoritma Shortest Path First atau SPF yang digunakan oleh OSPF secara matematis memastikan bahwa jalur routing yang dihasilkan selalu bebas dari perulangan atau loop. Yang kedua, konvergensi cepat. OSPF merespon perubahan topologi jaringan dengan cepat. Pembaruan hanya dikirimkan ketika terjadi perubahan yang signifikan atau triggered update, dan pembaruan tersebut bersifat parsial atau hanya informasi yang berubah. Yang ketiga,
skalabilitas yang baik. Desain hierarkis OSPF dengan konsep area memungkinkan protokol ini untuk bekerja secara efisien dalam jaringan yang sangat besar dan kompleks. Yang keempat, dukungan VLSM dan CIDR. Sebagai protokol classless, OSPF mendukung variabel Lake Subnet Masking atau VLSM dan classless interdomain routing atau CIDR. Ini memungkinkan penggunaan ruang alamat IP yang lebih efisien dan fleksibel. Selanjutnya, pemilihan jalur berdasarkan biaya. OSPF menggunakan metrik biaya atau cost yang fleksibel yang biasanya didasarkan pada bandwidth antarmuka. Yang keenam ada load balancing jalur biaya sama. OSPF secara inherent mendukung equal cost load balancing. Jika terdapat beberapa jalur dengan biaya yang sama, ke tujuan yang sama, maka OSPF dapat mendistribusikan lalu lintas melalui jalur-jalur tersebut, meningkatkan pemanfaatan bandwidth dan redundansi. Selanjutnya ada standar terbuka. OSPF adalah protokol standar terbuka atau RFC, yang berarti pengimplementasiannya tersedia dari berbagai vendor perangkat jaringan. Yang kedelapan, efisiensi penggunaan bandwidth. Setelah pertukaran informasi awal, OSPF hanya mengirimkan pembaruan ketika ada perubahan topologi. Selanjutnya ada hierarki area dan terstruktur. Hierarki area yang terstruktur. Penggunaan area menciptakan struktur hierarki yang jelas dalam jaringan OSPF. Yang ke-10 ada autentikasi paket routing. OSPF menyediakan mekanisme autentikasi untuk paket-paket routing. Ini memastikan bahwa hanya router yang terpercaya yang dapat berpartisipasi dalam proses routing, meningkatkan keamanan dan mencegah penyebaran informasi routing yang tidak sah. Kemudian di sini saya punya contoh sederhana dari OSPF tersebut. Bayangkan saja ada beberapa pendaki yang pendaki ini adalah router, yaitu ada R1, R2, dan R3, dan jalur antar mereka adalah koneksi jaringan. Yang pertama, bertukar sapa dan peta awal. Pendaki R1 bertemu pendaki R2. Mereka saling memberitahu tentang jalur langsung yang mereka lihat. R1 bilang ke R2, jalur dari sini ke kamu atau jalur 1 ke 2 itu cukup mudah. Kemudian R2 bilang ke R1, jalur dari sini ke kamu yaitu jalur 2 ke 1 itu mudah. Kemudian pendaki R2 bertemu dengan pendaki R3. Mereka saling memberitahu tentang jalur langsung. R2 bilang ke R3, jalur dari sini ke kamu yaitu jalur 2 ke 3 agak menanjak. Dan R3 bilang ke R2, jalur dari sini ke kamu yaitu jalur 3 ke 2 itu agak menanjak. Kemudian yang kedua, memberitahu semua orang tentang jalur mereka. Yang pertama, pendaki R1 akan memberitahu pendaki R3 melalui R2 tentang jalur 1 ke 2 yang mudah. Pendaki R2 akan memberitahu kepada pendaki R1 dan pendaki R3 tentang jalur 1, 2 ke 1 itu mudah dan jalur 2 ke 3 itu agak menanjak. Kemudian pendaki R3 akan memberitahu pendaki R1 melalui R2 tentang jalur 3 ke 2 yang agak menanjak. Kemudian setelah itu yang ketiga, setiap orang membuat peta lengkap atau LSDP.
Setiap pendaki R1, R2, dan R3 sekarang tahu kalau jalur 1 ke 2 itu mudah, jalur 2 ke 1 itu mudah, dan jalur 2 ke 3 itu agak menanjak, dan jalur 3 ke 2 itu agak menanjak. Nah, kemudian langkah selanjutnya mencari rute terbaik sendiri atau algoritma SPF. Pendaki R1 ingin ke pos 3 atau ke R3. R1 melihat tidak ada jalur langsung. Mereka melihat melalui jalur R2. Jalur 1 ke 2 itu mudah. Lalu jalur 2 ke 3 agak menanjak. Kemudian pendaki R1 ingin ke pos 1 atau ke R1. R3 melihat jalur melalui R2. Jalur 3 ke 2 yang agak menanjak, lalu jalur 2 ke 1 yang mudah. Kemudian pendaki R2 ingin ke pos 1 atau ke R1 dengan jalur langsung, yaitu jalur 2 ke 1 yang mudah adalah jalur yang terbaik. Kemudian yang terakhir, pendaki R2 ingin ke pos 3 atau ke R3. Jalur langsung yaitu 2 ke 3 yang mana jalurnya adalah jalur terbaik. Kemudian langkah selanjutnya mencatat rute terbaik. Setiap pendaki akan mencatat di buku catatan rute mereka. R1 untuk ke pos 3 mengikuti jalur R2 lalu ke R3. R3 untuk ke pos 1 mengikuti jalur R2 lalu ke R1. Sedangkan R2 untuk ke pos 1 mengikuti jalur langsung. Dan untuk ke R3 mengikuti jalur langsung. Nah, kemudian yang terakhir melaporkan perubahan jalur atau LSA update. Jika tiba-tiba jalur 2 ke 3 mengalami kesulitan atau seumpamanya terjadi longsor atau bencana alam apapun itu, maka pendaki R2 atau R3 akan memberitahu pendaki R1 melalui jalur yang masih baik. Semua pendaki akan memperbarui peta mereka dan menghitung ulang rute terbaiknya. Jadi intinya setiap pendaki atau router belajar tentang jalur atau koneksi di sekitar mereka dan berbagi informasi ini. Akhirnya, setiap pendaki memiliki peta mental tentang semua jalur dan bisa memutuskan sendiri jalur terbaik untuk mencapai pendaki lain atau mengirim data ke router lain.